هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin linabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwal mustafa wal murtada wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hakama wa bil ka'bati qiblata wa bil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati ikhwana. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Min hadzal mimbaris syarif wa fi hadhil fursatil jayyidah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan kepadanya sebagai rasa manifestasi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih Allah, junjungan kita, manusia teladan semesta, beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawatlah untuk beliau, karena solawat demi solawat yang kita hadiahkan untuk beliau kelak menjadi syafaat, bahkan menjadi syafaatul uzma di hari akhirat, ketika semua tidak ada yang bisa memberikan syafaat atau pertolongan atas apa yang pernah kita perbuat selama kita hidup di dunia. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah izinkan bagi umatnya, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk diberikan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man dalladhi yashfa'u indahu illa biidnih, al-ayah. Maka siapakah yang diperkenankan untuk memberikan syafaat kecuali atas izin Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaat untuk kita semua, umatnya yang senantiasa taat kepada Allah dan mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui mimbar yang mulia ini, khatib tidak pernah lupa untuk berwasiat dan mengajak kepada hadirin rahimakumullah supaya kita senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan memperkokoh keimanan kita kepadanya, dan juga kita perbanyak amal soleh kita atau perbuatan baik kita kepada siapapun dan kepada apapun. Karena hanya iman dan amal soleh dari sejak kita hidup di dunia ini sampai nanti di akhirat, itu adalah bekal terbaik bagi kita untuk Allah perkenankan kita bisa memasuki surga. Kalau perlu dan sesuai dengan amalan kita masing-masing, target kita masuk surga Firdaus yang kekal selama-lamanya. Hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita ambil tema khutbah kita, yaitu mensyukuri nikmat kemerdekaan. Alhamdulillah, bangsa Indonesia yang sudah sangat dewasa ini menghirup udara kemerdekaan sudah 78 tahun. Berarti nikmat kemerdekaan ini adalah nikmat yang sudah cukup dewasa kita rasakan. Dari perjalanan waktu ke waktu, bangsa dan negara ini terus berbenah menjadi bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain, menjadi bangsa yang terhormat di atas bangsa-bangsa lain, dan menjadi negara maju tetapi tetap berwajah iman dan takwa. Inilah sosok Indonesia yang kita banggakan, sosok tanah air bumi pertiwi yang banyak diakui kemajuannya oleh bangsa-bangsa lain. Ini semua tidak lepas dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus kita tingkatkan, terus kita bangun jati diri bangsa, terus kita bangun kehormatan bangsa, dan terus kita bangun kemajuan bangsa dan negara ini. Hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebaik-baik kita sebagai bangsa yang merdeka, merdeka secara spiritual, merdeka secara intelektual, merdeka secara ucapan dan perbuatan, hendaknya kita tetap dalam koridor yang lurus, di dalam jalan yang lurus, yaitu mengikuti akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu akhlakul karimah. Siapapun dia, kota atau desa atau wilayah atau negara manapun, bila misi dan visinya dalam membangun bangsa dan negara bersandarkan pada nilai-nilai akhlakul karimah, pasti maju. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuktikan dan diakui oleh semua umat, bukan saja umat Islam, tapi umat-umat lain di luar Islam pun, mereka meneliti, mereka menganalisa, dan mereka melakukan uji hipotesa. Ternyata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang sukses dunia akhirat. Rasul hanya memiliki satu perilaku saja, yaitu akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur, akhlak atau moral yang baik, yang mulia. Itu saja syarat mutlak untuk membangun bangsa dan negara ini menjadi bangsa dan negara yang pandai bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita, beliau membangun umat, membangun negara cukup dengan 4 sifat saja yang menjadi karakter pembangunan
beliau dan umatnya. Yang pertama yaitu siddiq, artinya jujur. Yang kedua yaitu amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu tabligh, artinya menyampaikan kebenaran dan meluruskan kesalahan dan memperbaiki keburukan atau kejelekan. Dan yang keempat yaitu fatanah, artinya cerdas. Cerdas hatinya, cerdas pikirannya, cerdas ucapannya, dan cerdas perbuatannya. Itu saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun umat dan membangun sebuah tatanan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negara yang baik, yang aman, sejahtera, dan juga berkeadilan sosial, dan menjadi negara yang penuh mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup 4 itu saja. Bila pemimpin negara Indonesia ini memiliki 4 sifat itu, yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatanah, jujur, dapat dipercaya, selalu menyampaikan kebaikan dan kebenaran, dan meluruskan kesalahan, dan juga memperbaiki kejelekan dan keburukan, serta cerdas hatinya, cerdas hati mereka, cerdas pikiran mereka, cerdas ucapan mereka, dan cerdas perbuatan mereka, maka dijamin bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang terpilih, menjadi negara yang terbaik, dan penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada intinya kita bisa ambil kesimpulan dari khutbah kita ini, supaya kita pandai bersyukur dan mensyukuri nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala atas kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia tercinta ini. Hendaknya kita pilih pemimpin yang jujur, yang amanah, yang tabligh, dan yang fatanah. Kita pilih pemimpin yang jujur, yang dapat dipercaya, yang selalu menyampaikan kebenaran dan kebaikan, dan meluruskan kesalahan, dan memperbaiki keburukan dan kejelekan. Dan juga pemimpin yang cerdas, cerdas spiritualnya, cerdas intelektualnya, cerdas ucapannya, dan cerdas perbuatannya, bijaksana dalam mensejahterakan rakyat dan negara, dan juga bisa menjaga keamanan dan kenyamanan bangsa dan negara. Itulah pemimpin idaman kita, pemimpin yang sesuai dengan Al-Quran dan juga dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memilih pemimpin yang demikian, pemimpin yang seperti akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin yang bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, pemimpin yang bisa memberikan keamanan dan kenyamanan kepada bangsa dan negaranya, dan pemimpin yang bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bangsa ini sudah cukup banyak pengalaman. Dari waktu ke waktu, 5 tahun sekali kita memilih pemimpin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingannya. Kita memilih pemimpin harus seakidah, seiman, seagama, dan harus memiliki kapasitas akhlak yang mulia.
dan juga pemimpin yang memiliki tadi 4 sifat yang merupakan standar dari Allah Subhanahu wa taala dan contoh bagi semua umat, bahwa pemimpin itu harus jujur, harus amanah, harus tabligh, dan harus fatanah. Itulah pemimpin yang ideal, pemimpin yang bisa membawa bangsa dan negara ini, bangsa dan negara yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hadiah kelak pemimpin yang sesuai dengan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pemimpin yang berakhlak mulia atau akhlakul karimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa radhiyallahu anil khulafa'ir rasyidin bi sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma tabi' bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal munafiqin a'daka a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khzul man khazalal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al Indonesia hadhihi baldatan mutmainnah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
fadhkurullahal azim yadhkurukum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.